Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Astuti SPD, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Mesuji Makmur, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 2 dengan materi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Selamat menyaksikan. Pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa hari ini, saya persilahkan untuk ketua kelasnya. Mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut cara masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kita hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir nggak? Semuanya hadir ya? Iya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Namun sebelum kita membahas ke materi tersebut, siapa yang masih ingat pengertian dari teks eksposisi? Oh ya, Erni silakan. Ayo Erni. Teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu gagasan atau pendapat seseorang terhadap permasalahan dari sudut pandang penulis. Iya, benar ya? Iya. Ya, jadi teks eksposisi itu berisi penjelasan mengenai gagasan ataupun pemikiran ataupun pendapat ya dari seseorang mengenai suatu masalah tertentu dari sudut pandang penulis. Ya, terima kasih Erni. Kemudian berkaitan dengan fakta dan opini, kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa dalam teks eksposisi itu ada yang namanya fakta, ada yang namanya opini. Nah, siapa yang ingat mengenai fakta dan opini? Oh iya, Jessica, silakan. Pernyataan fakta adalah kalimat yang menyatakan peristiwa nyata tanpa dicampuri suatu pendapat yang benar adanya. Ya. Pernyataan opini adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pendapat, anggapan, dan dugaan. Ya. Nah, jadi kalau fakta itu sesuatu yang memang benar-benar terjadi ya. Ya. Nah, kemudian kalau opini itu hanya sebuah pemikiran, pendapat, anggapan ataupun dugaan dari seseorang. Nah, ciri dari fakta dan ciri dari opini itu sendiri apa? Siapa yang masih ingat? Oh ya, Fakta adalah sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya dan bersifat objektif dan memiliki data yang akurat tentang waktu, tempat, dan peristiwa kejadian. iya. Itu fakta ya. Kalau yang opini, siapa yang masih ingat ciri-ciri dari opini? Ayo Ani. Yang pertama, Bersifat subjektif. ya yang agak keras, bersifat subjektif. Terus, Ditandai dengan kata mungkin, ya, seharusnya, ya, sebaliknya, dan lain-lain. ya. Itu ya di antaranya, karena yang disebutkan Ani tadi sebenarnya masih ada beberapa ya. Bersifat subjektif, jadi kebalikan, kalau fakta itu objektif, kalau opini subjektif, gitu ya. Ya. Nah, langsung saja kita membahas berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Ya, berarti kita masih ingat pembelajaran kita hari ini adalah KD 3.4 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya diharapkan ya kalian setelah mengikuti pembelajaran ini adalah dapat menganalisis apa saja
tidak hanya strukturnya tetapi juga menganalisis kaidah kebahasaannya, gitu ya. Nah, strukturnya itu bisa meliputi tesis, kemudian pernyataan argumen, dan juga penegasan ulang. Kemudian juga kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada 5 diantaranya istilah teknis, gitu ya, adjektif dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk lebih jelasnya kita akan memutar pembelajaran ya, penjelasan berkaitan dengan struktur dan kaidah teks eksposisi. Menganalisis kebahasaan teks eksposisi yang meliputi istilah teknis, hubungan kausalitas, kata kerja mental, kata rekomendasi, dan kata rujukan yang diperdengarkan dan dibaca. Sedangkan tujuan dari materi pembelajaran ini adalah diharapkan peserta didik dapat menganalisis dan pembahasan materi teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki 3 struktur atau bagian. Struktur yang pertama disebut dengan tesis. Tesis berisi mengenai isu. Kalau kalian sudah jelas ya, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok itu berjumlah 1 sampai 5. Ya, nanti jadi silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di sini sudah ada LKPD ya, lembar kerja siswa yang akan Ibu bagikan. Nah, nanti kalian bisa membacanya ya. Di situ sudah ada tugas dan petunjuk kerjanya. Ini yang satu tinggal sebelah sana ya, yang satu. Nah, di situ dapat kalian baca ya bahwa setelah kalian duduk berdasarkan kelompoknya, kemudian silakan kalian membaca teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram yang ada di LKPD itu. Kemudian bersama anggota kelompokmu, kalian silakan untuk mencari informasi ya, selain dari teks dan penjelasan dari media tadi, media pembelajaran yang sudah diputar. Kalian juga boleh membuka buku ya, buku teks yang sudah kalian bawa masing-masing ya, yang sudah kalian punya. Kemudian silahkan kalian untuk mengidentifikasi struktur apa saja yang ada dalam teks tersebut dan juga kaidah kebahasaannya. Nah, setelah nanti kalian sudah selesai mengerjakan, setiap kelompok maju persatu untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Gitu ya? Jelas? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syahrani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai nasib hutan kita semakin buruk. Yang pertama, berdasarkan diskusi yang kami lakukan, teks tersebut memenuhi struktur teks eksposisi. Yang pertama, ada tesis. Katanya, kata atau kalimatnya memprihatinkan. Yang keempat, penggunaan kata-kata rekomendasi, yaitu seharusnya.
pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan. Yang kelima, penggunaan rujukan. Kebijakan, kalimatnya kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan di Indonesia. Seharusnya pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk Anissa, perwakilan dari kelompok 1. Nah, siapa yang akan memberikan tanggapan? Ada tanggapan enggak jawaban dari si Anissa? Kelompok yang lain ya yang menanggapi, bisa kelompok 2, 3, 4 ataupun kelompok 5. Saya Bu, Ya. saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1. Jawaban kelompok 1 itu sudah benar, tapi kurang spesifik di kaidah kebahasaannya. Nah, semuanya sudah presentasi ya. Tadi hasilnya sudah, kita sudah sama-sama untuk membahas apa saja struktur, kemudian kaidah ya, dan juga sudah menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, sebelum kita tutup, kita simpulkan bersama-sama ya apa yang kita dapatkan selama pembelajaran kita hari ini. Coba siapa yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini yang kita dapatkan apa? Silakan. Ya, silakan Desa. Struktur tes eksposisi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu terdiri atas tesis, argumen, dan rekomendasi atau penegasan ulang. Iya, itu ya. Ya. Nah, selain struktur, apalagi yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Selain struktur, teks eksposisi ini juga mengandung 5 kaidah kebangsaan, yaitu pertama istilah teknis, Ya. 2 penggunaan kata kerja mental, ketiga kata rujukan, Ya. 4 kata rekomendasi, dan yang terakhir hubungan kausal. Iya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Destarius dan juga Nulistiani yang telah menyimpulkan ya, membantu menyimpulkan dalam pembelajaran ini. Nah, sebelum kita tutup, Ibu mau tanya dulu, apakah pembelajaran hari ini kita menyenangkan? Menyenangkan ya. Nah, tadi di awal sudah ada doa ya. Nah, marilah kita tutup dengan doa juga. Silakan untuk memimpin doa hari ini Hanafi yang memimpin. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sini lagi Ki. Untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Ya, jangan lupa buku teksnya dibuka, dibaca-baca di rumah pada bagian teks eksposisi ya, menyusun teks eksposisi. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Kemudian juga kita dapat mengambil ilmunya dan juga diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.